Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Lestari SPD, mahasiswa PPG yang bersemangat dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan nomor peserta 201800354 dengan nomor induk mahasiswa 122200156. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, pukul 08.30 sampai 10.00 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Luri pada materi cerita pendek di kelas 11 TKJ SMK LPS 1 Kabupaten Ciamis. Yuk simak video pelaksanaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Aib untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terlebih dahulu, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian, ya. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Baik, untuk meningkatkan semangat kalian pada hari ini, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu dengan sapaan yang sudah kalian sering dengar, ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian sudah tahu ya semua jawabannya. Baik, kita coba. Selamat pagi. Selamat pagi, mari berliterasi, meraih mimpi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, sebelum kita menginjak pada pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian untuk belajar. Ya, silahkan disiapkan alat tulis dan juga buku paketnya terlebih dahulu. Ya, sudah siap semua ya? Sudah. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Materi pembelajaran kita hari ini adalah cerita pendek. Namun sebelumnya Ibu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kompetensi dasarnya menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah sebagai berikut. Ya, melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik tipek yang dipadukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penegasan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dan mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat serta penuh rasa percaya diri, kerjasama, dan
bertanggung jawab. Kemudian, apa sih manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi peserta didik ya dalam menulis karya sastra di dunia sastra dan pendidikan. Jadi, jika kalian mempunyai minat dan bakat dalam sastra, maka pembelajaran ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam sebuah cerita. Seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kalian menginjak lebih jauh ya tentang materi teks cerita pendek, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Apa kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu.
Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Setelah kalian menyaksikan cuplikan video tersebut, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba Ibu ingin Puja untuk menjawabnya ya. Bagaimana pendapat kamu tentang tayangan video tersebut? Jadi dari tayangan tersebut itu menceritakan seorang anak yang mempunyai jiwa pekerja keras. Iya, baik. Bagus sekali. Selanjutnya, Ibu ingin Agnes. Menurut pendapat Agnes, bagaimana tanggapan Agnes tentang tayangan video tersebut? Tanggapan saya atas cuplikan tersebut, pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Iya, menceritakan tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Kemudian yang kedua, Ibu ingin bertanya, siapa saja tokoh yang ada dalam cuplikan video tersebut? Coba Ibu ingin Aib untuk menjawab. Tokoh dalam video tersebut yaitu Joko dan ibunya. Iya, betul. Joko dan ibunya, berarti sudah menyimak dengan baik ya. Kemudian selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana karakter tokoh tersebut? Coba Adi. Karakter dari tokoh-tokoh cerita tersebut, si Joko itu sangat kerja keras ya dari pekerjaan untuk dirinya sendiri dalam perjuangan hidupnya, dan tidak juga dia lupa dari siapa jasa-jasa ibunya itu. Oh iya, jadi seorang anak yang pekerja keras dan tidak melupakan jasa-jasa orang tuanya. Ya, itu isi dari cuplikan video tersebut. Ya, nah, baik, selanjutnya. Ya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tersebut, kemudian kalian bisa ya menanggapi isi dari cuplikan video tersebut, maka Ibu ingin bertanya sekali lagi. Jadi cerita pendek itu apa? Cerpen. Ya, ada tidak yang tahu lebih dalam lagi, lebih jelasnya tentang definisi cerita pendek? Cerita pendek adalah Salah satu bentuk karya prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta hubungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, betul. Jadi, ya, cerita pendek adalah satu bentuk karya prosa yang menggambarkan suatu tokoh di lingkungannya serta dengan berbagai macam permasalahannya dan bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut, begitu ya. Itu definisi cerita pendek. Baik, kita akan mulai melangkah lebih jauh lagi ya mengenai materi cerita pendek. Ya, cerita pendek memiliki unsur-unsur pembangun ya. Di antaranya ada 7 unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh,
Yang ketiga ada penokohan atau watak, ya. Yang keempat alur, yang kelima latar atau setting, keenam sudut pandang, tujuh amanat. Ya, itu adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur cerita pendek, ya. Struktur cerita pendek ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang keenam resolusi, dan yang terakhir koda. Ya, di sini akan Ibu jelaskan ya terlebih dahulu apa itu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Ya, abstrak merupakan inti atau ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa, gitu ya. Jadi gambaran awal terlebih dahulu diceritakan ya, gambaran awal atau ringkasan sebuah peristiwa, begitu. Kemudian yang kedua orientasi. Orientasi ini berkaitan dengan waktu, suasana, tempat, ya, dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Kemudian komplikasi adalah urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, dalam struktur ini, dalam komplikasi sudah mulai terlihat kerumitan atau konflik mulai bermunculan di sini, ya. Dan yang keempat, evaluasi, ya. Evaluasi di sini konflik sudah mulai mendapatkan pemecahan permasalahan, ya. Jadi dalam evaluasi ini sudah mulai didapatkan penyelesaian terhadap konflik. Nah, yang kelima, resolusi, ya. Di sini pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dapat diambil oleh tokoh, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah koda. Koda ini nilai atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, begitu. Nah, jadi kalian sudah tahu ya struktur cerita pendek. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan cerita pendek, ya. Di sini sudah Ibu tayangkan ya. Yang pertama memuat kata sifat, yang kedua memuat kata keterangan, yang ketiga menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung, yang keempat menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, ya. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Jadi dalam cerpen itu tidak selalu harus menggunakan bahasa baku, ya. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari dan juga cenderung tidak formal, begitu. Yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Ya. Nah, demikian materi pembelajaran kita tentang teks cerpen, ya. Ada unsur pembangun cerita pendek yang pertama. Kemudian ada struktur cerita pendek dan juga ada kaidah kebahasaan cerita pendek, ya. Sudah Ibu jelaskan, ya. Semoga kalian paham dan tidak akan lupa. Namun sebelum kalian menganalisis atau mengerjakan LKPD, ya, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara kita untuk menganalisis sebuah cerita pendek, ya, berkaitan dengan struktur cerita pendek, ya. Di sini Ibu punya satu buah cerpen yang berjudul Suatu Sisi Dalam Hidupmu. Ya, di situ kalian pun sama ya, sudah memegang masing-masing satu buah cerpen. Nah, sebelum kita menganalisis, silakan Ibu beri kalian waktu untuk membaca cerpen tersebut terlebih dahulu. Silakan dicermati terlebih dahulu ya.
Sudah selesai? Sudah. Iya. Kalian sudah selesai membaca cerpen yang berjudul Suatu Sisi Dalam Hidupmu, karya Andriani. Ya, baik, kita akan analisis bersama-sama ya strukturnya. Coba kalian perhatikan ya cerpen yang kalian pegang. Oke, kita akan menganalisis strukturnya. Baik, setelah kalian membaca cerpen tersebut, paragraf yang pertama dan kedua, kira-kira itu strukturnya apa? Orientasi. Ya, jadi ya, yang pertama orientasi. Terdapat pada paragraf berapa? 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Kemudian yang kedua, setelah kalian membaca teks cerpen tersebut, kira-kira kalian menemukan apa pada bagian selanjutnya? Struktur apa? Ya. Rangkaian peristiwa. Di sini Ibu melihat rangkaian peristiwa itu cukup banyak ya. Dari paragraf berapa ini? 3, 4, dan 5. Ya, 3, 4, dan 5. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga kalian menemukan struktur apa? Komplikasi. Ya, komplikasi. Ya, komplikasi terdapat pada paragraf ke 6 sampai 13. 6 sampai 13. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya kalian menemukan apa lagi? Resolusi. Menemukan resolusi. Resolusi kalian temukan pada paragraf ke 14. paragraf ke-14. Ya. Nah, berarti setelah kalian menyaksikan tayangan video tentang sebuah cerita pendek dan juga kalian membaca teks cerita pendek, kalian sudah mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Ya, untuk itu Ibu sudah yakin kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Maka dari itu sekarang silahkan kalian membentuk menjadi beberapa kelompok yang kelompoknya sudah Ibu tentukan. Silahkan buat tempat duduk senyaman mungkin. Sok. Karena semua sudah selesai, tiba saatnya kita untuk presentasi ya. Kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ini adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Menyampaikan analisis struktur dari cerita pendek ya. Untuk itu Ibu mohon perhatiannya, kalian nanti boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan. Untuk itu waktu dan tempat Ibu sediakan. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan. Baik, untuk dari cerita pendek tersebut saya akan menjelaskan unsur dari pembangunannya. Yang pertama, unsur dari tema, yaitu temanya adalah persahabatan. Dan untuk unsur dari alur dan plot atau plot, yaitu alurnya maju. Untuk setting atau latar, yaitu di rumah Dian, depan rumah hari yang cerah dan sinis. Untuk tokoh, yaitu Dian, Risa Tias, bibi pembantu rumah. Untuk watak, Dian wataknya adalah
protagonis dan Tias antagonis serta Lisa netral. Untuk sudut pandang orang pertama pelaku sampingan dan amanah dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sampaikan kepada perwakilan dari kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok lain atau dari kalian semua silakan boleh untuk menanggapi dan juga memberikan pertanyaan. Izin untuk menanggapi. Iya, silakan Adi. Dari hasil pengamatan kelompok 1 tadi, saya melihat untuk unsur-unsur pembangunan capaiannya sudah sangat bagus, sangat konkret sekali dan juga mudah dipahami. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih kepada Adi Ahmad Kadira yang telah beri tanggapan kepada terhadap saya untuk unsur pembangunan capaian. Dan untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada, dicukupkan diakhiri dengan salam. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah dan yang mewakilinya ya. Sudah cukup baik penyampaiannya, presentasinya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Fadilah. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang menganalisis struktur cerpen. Yang pertama abstrak. Abstrak dari cerpen tadi yang saya analisis, bagiku sahabat adalah seorang yang dapat menghiburku. Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku karena sahabatlah orang yang selalu ada untukku. Aku memiliki banyak teman. Hampir semua orang di kelasku ingin berteman denganku. Sayangnya mereka hanya memanfaatkanku dari segi kepintaran dan kebaikanku. Mereka berteman denganku untuk membantu mereka mengerjakan PR. Yang kedua ada orientasi. Di suatu hari yang cerah, terdapat 2 orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumah Dian. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Jawab Dian dengan sinis, di suatu hari yang cerah. Yang ketiga komplikasi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir, gak enak kan? Kasihan dia juga anak yang baik Dian, ujar Lisa yang coba menasehati Dian. Yang keempat evaluasi. Tahu gak sih kamu Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasin, jawab Dian dengan setengah sinis. Yang kelima ada resolusi. Dia itu beda banget sama kamu Lis, kamu itu judes, ceplos kalau ngomong sama aku, tetapi setidaknya kamu punya hati yang tulus Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Yang keenam ada kodak. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seorang Lis. Jelas Dian panjang lebar pada Lisa. Sekian hasil presentasi di kelompok saya. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, baik silakan. Mohon izin untuk menanggapi dari presentasi Adi. Menurut saya dari mempresentasikannya sudah cukup jelas dan cukup detail dan membuat kita paham gitu apa dari isi-isi struktur cerpen tersebut. Terima kasih atas tanggapannya. Iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak itu dia penampilan dari perwakilan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah
menyampaikan hasil diskusinya. Rupanya kita sudah selesai menganalisis struktur, unsur pembangun dan juga kaidah kebahasaan teks cerpen gitu ya. Jadi sekarang Ibu persilahkan kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semua sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kalian sudah berhasil mengerjakan struktur, unsur dan kaidah kebahasaan cerita pendek ya. Untuk itu ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita hari ini? Coba ya, Puja. Dari kesimpulan teks cerpen itu memiliki unsur-unsur, yaitu tema, tokoh, penokohan atau watak, latar, alur, sudut pandang, dan koda. Dan juga memiliki struktur pendeknya, struktur cerita pendeknya, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan juga memiliki kaidah kebahasaannya itu, salah satunya memuat kata sifat, memuat kata keterangan, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal, dan bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Ya, bagus sekali. Pintar ya. Terima kasih Puja. Kita berterima jadi kalian sudah mampu menyimpulkan, maka untuk itu ya, ini kita sudah sampai di penghujung waktu pembelajaran. Maka untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, ketercapaian tujuan pembelajaran kita, maka Ibu akan melakukan evaluasi akhir. Untuk itu, silakan kalian buka buku paketnya. Silakan buka halaman 127. Ya. Nah, di situ ada tugas ya. A sampai E. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti bukunya dikumpulkan ke Ibu. Ya, sudah selesai? Sudah. Silakan buku tugasnya dikumpulkan ke Ibu. Dikumpulkan di meja Ibu saja. Ya, dikolektifkan. Ya, terima kasih. Baik, nanti akan Ibu nilai ya. Kemudian Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks cerpen? Kesan kalian pada pertemuan kita hari ini? Menjadi lebih tahu tentang cerpen. Ya, menjadi lebih tahu tentang cerpen, bahwa cerpen itu memiliki unsur pembangun ya, struktur dan juga kaidah kebahasaan ya. Apakah kalian merasa bosan atau jenuh? Tidak. Ya, tidak. Terima kasih ya atas semangatnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai belajar menulis cerpen ya. Maka untuk itu Ibu ingin kalian mempersiapkan dulu ya dari rumah. Silakan kalian pahami dan baca lagi buku ya. Kemudian dari sumber-sumber yang relevan boleh kalian mencari tahu ya tentang cerpen begitu. Nah, anak-anak, rupanya kita sudah sampai di
penghujung waktu pembelajaran. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta Aib kembali untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian ya. Terima kasih atas semangatnya. Salam semangat, salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam